menyampaikan materi yang berjudul Tantangan Kehidupan Pendidikan Abad ke-21 dan saya Fauzan Salul Qausim dengan NIM 250210602. Saya Aisyla Triyuliani dengan NIM 25021060005. Saya Alfira Chandra Kirana dengan NIM 250210608. Saya Suprayogo dengan NIM 25021060009. Selanjutnya pendahuluannya yaitu perkembangan teknologi dan globalisasi di abad 21 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Karena itu, pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan baru, menjaga nilai budaya, membangun karakter, serta menyiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing global. Melalui pemahaman tentang pendidikan, prinsip dasar pembelajaran, konsep belajar sepanjang hayat, dan arah pembangunan SDM yang dapat membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju dan juga normal. Selanjutnya di sini ada rincian materi. Lanjut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tantangan pendidikan masa depan abad 21. A. Tantangan pendidikan abad 21 muncul karena perubahan sosial dan teknologi yang sangat cepat. Yang pertama, lokal dan global. Masyarakat semakin dinamis, budaya asing mudah masuk, sehingga pendidikan harus membantu peserta didik memilih pengaruh yang positif. Yang kedua, individual dan universal. Perubahan individu dan budaya saling memengaruhi melalui penemuan, penciptaan, dan penyebaran unsur budaya. Yang ketiga, discovery. Penemuan baru mengubah cara pandang dan mendorong perubahan sosial. Yang keempat, invention. Penciptaan hal baru dari pengetahuan lama memunculkan teknologi yang mengubah pola hidup. Yang kelima, difusi. Penemuan baru hanya berguna jika tersebar dan diterima oleh masyarakat. Dan yang keenam, inovasi. Kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi mempercepat perubahan dan menuntut pendidikan beradaptasi. Yang B, tradisi dan kemodernan perlu diseimbangkan agar masyarakat tetap maju tanpa kehilangan identitas budayanya. C, pertimbangan jangka panjang dan pendek penting karena masyarakat modern cenderung ingin solusi yang instan, padahal pendidikan butuh strategi yang matang. D, persamaan dan persaingan menuntut pendidikan menyeimbangkan kompetisi, kerjasama, dan solidaritas. E, sumber daya manusia dan pengetahuan menunjukkan sumber daya manusia masih tertinggal dari kemajuan teknologi, sehingga pendidikan harus memperkuat pemahaman dan literasi. Dan yang terakhir, material dan spiritual menegaskan pentingnya pendidikan dalam menjaga nilai moral dan spiritual di tengah arus globalisasi dan materialisme. Selanjutnya adalah prinsip kehidupan abad 21. Pendidikan di era globalisasi membuat dunia terasa tanpa batas, sehingga manusia saling bergantung satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan, yaitu Hingarso Sung Tulodo, memiliki arti pendidik memberi teladan, Hingmadya Mangunkarso, pendidik membangun kemauan, dan Tuturi Handayani, pendidik memberi dorongan dari belakang. Meskipun tujuan pendidikan modern berbeda dari masa lalu, esensinya sama, yaitu membentuk manusia seutuhnya. Namun perkembangan iptek sering hanya mengutamakan kecerdasan berpikir, sementara kecerdasan rasa terabaikan. Karena itu, konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong learning penting untuk menjaga keseimbangan kemampuan berpikir dan perasaan, serta membantu menghadapi perubahan dan mengurangi pengangguran. Pada akhirnya, pendidikan abad 21 dituntut untuk yang pertama, mempersiapkan manusia berkualitas, kompeten, profesional, siap bersaing, dan tangguh secara mental. Dan yang kedua, membentuk manusia yang berakhlak mulia, jujur, dan berkarakter. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang perkembangan pendidikan abad ke-21.
Pendidikan abad 21 menekankan konsep belajar sepanjang hayat sebagai cara menghadapi perubahan zaman yang cepat. Manusia abad 21 harus mampu memahami orang lain, berinteraksi dengan baik, serta beradaptasi dengan perkembangan dunia. Pendidikan juga diarahkan untuk membentuk masyarakat terpelajar yang mampu memaksimalkan potensi diri melalui kesempatan belajar yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang masih berfokus pada upgrading atau pelatihan. Negara maju sudah menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Intinya, setiap orang harus mampu memanfaatkan berbagai kesempatan belajar sepanjang hidup. Selanjutnya yaitu D, belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup memiliki 4 pilar. Yang pertama itu learning to live together, belajar hidup bersama dengan memahami orang lain berdasarkan latar belakang, tradisi, dan nilai spiritualnya. Tujuannya yaitu menumbuhkan kerjasama, menyelesaikan konflik secara damai, dan menguatkan hubungan antar manusia. Yang kedua yaitu learning to know, belajar mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teknologi sebagai bekal dasar pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu learning to do, belajar berbuat atau mempraktikkan keterampilan. Di era globalisasi, seseorang harus mampu bekerja dalam berbagai situasi. Teori dan praktik harus digabungkan agar kompetensi meningkat. Yang keempat yaitu learning to be, belajar menjadi diri sendiri, yaitu membangun kemandirian, memahami potensi, bakat, imajinasi, daya pikir, dan kekuatan fisik demi mencapai tujuan hidup. Yaitu selanjutnya E, visi pendidikan abad ke-21. Visi abad 21 adalah perubahan dari masyarakat lokal menuju masyarakat global atau globalisasi, di mana batas ruang dan waktu melembur, serta manusia yang saling terhubung dan saling bergantung dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan budaya. Globalisasi menimbulkan perbedaan kemampuan memahami perubahan, sehingga ada yang mampu beradaptasi dan ada yang kewalahan. Karena itu, pendidikan berperan penting membantu masyarakat perubahan dari lokal menuju global tanpa pada. Yang pertama, lokal menuju global. Yang kedua, budaya generasi muda berubah, lebih menyukai musik dan gaya gerak modern daripada budaya lokal. Dan yang ketiga, cara komunikasi bergeser dari surat atau kantor pos menjadi pesan digital seperti SMS dan email. Yang keempat, yaitu cara berpakaian ikut berubah, banyak yang meniru gaya barat dan meninggalkan pakaian adat. Yang kelima, gaya hidup turut berpengaruh budaya asing, termasuk kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Yang keenam, yaitu westernisasi semakin masuk, membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya asing dibanding budaya lokal. Yang ketujuh yaitu emansipasi wanita meningkat. Perempuan lebih banyak menduduki posisi kepemimpinan. Yang kedelapan yaitu masyarakat semakin kritis karena mudah mengakses informasi, sehingga cepat menilai dan mengkritik kebijakan. Yang kesembilan yaitu permainan tradisional seperti congklak dan gasing mulai hilang, tergantikan permainan elektronik. Dan yang ke-10, minat terhadap alat musik tradisional menurun, digantikan keterkaitan pada alat musik elektronik. Yang ke-11 yaitu muncul pertanyaan, apakah masyarakat mampu beradaptasi atau hanya menjadi penonton perubahan global? Yang ke-12, perubahan sosial menuju lebih demokratis. Masyarakat dituntut menghargai hak orang lain dan mampu memilah informasi. Semua perubahan ini menuntut manusia beradaptasi di era globalisasi. Pendidikan juga mendorong masyarakat menuju kehidupan sosial yang demokratis dengan integrasi hak, penghargaan antar individu, serta kemampuan memilah informasi. Interaksi global membawa perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga bahasa Indonesia harus membuka diri terhadap integrasi global. Dalam era globalisasi, negara dianggap maju apabila mampu yang pertama, membangun integrasi politik untuk persatuan bangsa. Yang kedua, mengembangkan ekonomi dan politik modern. Dan yang ketiga, melindungi masyarakat dari dampak negatif industrialisasi demi kesejahteraan sosial. Selanjutnya F, ekonomi menuju pembangunan SDM.
1. Masalah utama SDM Indonesia. Kualitas SDM dan angkatan kerja Indonesia saat ini belum mampu bersaing global karena dua faktor kritis. A. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja. B. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. C. Konsekuensi rendahnya kualitas SDM dapat menyebabkan ketergantungan terhadap negara lain. 2. Solusi dan arah reformasi pendidikan. A. Kurikulum berbasis kerja. Dunia pendidikan harus menerapkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan dunia kerja agar lulusan siap membangun ekonomi. B. Pentingnya pendidikan dasar. Program pendidikan harus diperkuat sejak dasar seperti membaca, menulis, berhitung, hingga perguruan tinggi. Fungsi perguruan tinggi harus berfokus pada menyiapkan SDM terdidik, menyediakan pelatihan khusus, dan membuka kesempatan pendidikan seumur hidup. 3. Fondasi kunci abad ke-21. Untuk menghadapi persaingan global yang ketat, pendidikan harus mengintegrasikan: yang pertama, penguatan karakter seperti penanaman nilai luhur, seperti menghormati rasa kebersamaan dan empati harus menjadi prioritas. Yang B, kolaborasi ilmu pengetahuan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu lainnya atau IPTEK terpadu. G. Masa depan pendidikan Indonesia. 1. Investasi masa depan dan tantangan krusial. Pendidikan sebagai investasi, perubahan besar tidak instan, melainkan memerlukan proses yang panjang. 2. Tantangan krusial di Indonesia. A. Luasnya wilayah menyebabkan program pendidikan tidak merata. B. Banyak masyarakat usia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan. Yang ketiga, tujuan utama pendidikan di Indonesia: mencerdaskan dan mengembangkan Indonesia seutuhnya. A. Aspek spiritual dan moral, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya budi pekerti luhur. Yang B. Aspek pribadi, mandiri dan bertanggung jawab pribadi yang baik di masyarakat dan bangsa. C. Aspek sosial dan keterampilan, mempersiapkan warga negara yang berperan aktif, memiliki rasa toleransi tinggi dan demokratis, mampu mempertahankan persatuan bangsa. 4. Yaitu ada 4 pilar pendidikan. Perancangan pilar ini penting untuk dikembangkan. Yang pertama, belajar untuk mengetahui, learn to know. Yang B, belajar untuk melakukan sesuatu secara terampil, learning to do. Yang C, belajar menjadi seseorang, learning to be. Yang D, belajar menjalani hidup bersama, learning to live together. Yang kelima, ada arah dan fokus masa depan pendidikan. Arah pendidikan masa depan Indonesia adalah peningkatan kualitas intelektual yang bermoral serta profesional. Fokus 1, profesionalisme dan kreativitas, diharapkan mampu membantu mengatasi pengangguran. Fokus 2, yaitu sikap moral yang tinggi, diharapkan mampu memahami pentingnya hidup bersama dan saling tolong-menolong. Selanjutnya penutup atau kesimpulannya. Berdasarkan materi yang disajikan, kesimpulan dari pembahasan mengenai ekonomi menuju pembangunan SDM masa depan pendidikan Indonesia dan tantangan abad ke-21 adalah bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dan investasi jangka panjang untuk membangun SDM Indonesia yang lebih mandiri, kompeten, dan berkarakter agar mampu bersaing dan di kancah globalisasi. Tantangan utama menyelimuti rendahnya kualitas pendidikan dan ketidakmerataan kesempatan kerja yang diatasi melalui reformasi pendidikan yang menekankan kurikulum berbasis kerja, penguatan pendidikan dasar serta integrasi IPTEK, dan penguatan karakter. Arah masa depan pendidikan Indonesia harus berfokus pada peningkatan kualitas intelektual yang bermoral dan profesional, serta adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Prinsip pendidikan yang seumur hidup dengan 4 pilarnya, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, yang menjadi kunci bentuk individu yang mampu beradaptasi, memiliki akhlak mulia, dan siap melaju bangsa di tengah dinamika global, sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.